Salat badriyah itu apa? Yang sering diulang-ulang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setelah itu apa? Tawassalna bi bismillah. Kemudian wabil hadi. Ini bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan zatnya atau dengan makanahnya, kedudukannya. Ini tawasul bid'ah. Tawasul yang digolongkan oleh para ulama sebagai tawasul yang bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tawasul itu ibadah tidak? Tawasul itu ibadah. Makanya harus sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh kita lakukan. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan ketika berdoa untuk bertawassul terlebih dahulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan tawassul kepada Nabi? Yang dimaksud tawassul kepada Nabi adalah membaca sholawat kepada Nabiullah Muhammad. Makanya ketika seseorang berdoa, ia akan mengucapkan sholawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tawassul kepada Nabi. Makanya ada satu riwayat menyebutkan al-a'malu mauqufatun wa da'awatu mahbusatun hatta yusalli alayya. Amal itu terhenti, doa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yusalli alayya, sehingga orang yang beramal, sehingga orang yang berdoa membaca sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini menjadi debatable, menjadi perdebatan di kalangan para ulama, apakah ini sahih, apakah ini dhaif, akan tetapi maksud dari semuanya itu kalau kita kaitkan dengan banyak riwayat yang lain, bahwa membaca sholawat kepada Nabi merupakan tawassul kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara kesempurnaan khutbah Jumat sendiri harus ada sholawatnya. Termasuk juga syarat sahnya sholat seseorang harus ada bacaan sholawatnya. Kapan baca sholawatnya? Ketika membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itulah bacaan sholawat kepada Nabi. Bagaimana kalau kemudian ada orang sholat tapi tidak membaca sholawat kepada Nabi? Maka mohon maaf lahir dan batin, batal sholatnya, tidak sah sholatnya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap berdoa kita dianjurkan untuk mengucapkan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bentuk tawassul kepada Nabi. Makanya tidak benar ketika dikatakan gak ada kita disyariatkan bertawassul kepada Nabi. Memang kalau yang dimaksud tawassul kepada Nabi, kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi, memang tidak ada landasannya. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Memang tidak ada landasannya. Tapi tidak dikatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang tercela, yang tidak boleh diamalkan oleh seorang muslim. Tidak juga. Dipersilakan, mau melakukan silahkan, nggak melakukan juga silahkan. Tapi kalau dikatakan bahwasanya tidak ada tawassul kepada Nabi, maka ini merupakan sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena justru kita setiap kali berdoa dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk membaca sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para imam, para khatib
ketika mau berdoa mereka membaca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ijma'in amin amin ya rabbal alamin. Kan seperti itu. Jadi ketika ada sholawat badar yang di sana dikatakan salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, tawassalna bi bismillah. Kita bertawassul dengan mengucapkan asma Allah, wabil hadi rasulillah, dan bertawassul dengan atas nama al-hadi. Siapa itu? Rasulillah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertawassul kepada Rasulullah, kita menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi wasilah doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang kita dianjurkan dan diwajibkan ketika kita berdoa untuk terlebih dahulu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ketika membaca doa biasa, ketika kita sholat pun kita diwajibkan untuk membaca sholawat. Ketika tidak membaca sholawat, maka tidak akan diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kemudian kita harus paham, ketika dikatakan apakah boleh kita bertawassul kepada Nabi? Boleh. Bagaimana tawassulnya? Tawassulnya dengan cara kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ketika ada seorang dai, termasuk juga ketika ada seorang mubaligh, seorang penceramah, atau jangankan dai, mubaligh, penceramah, sambutan-sambutan sekalipun pasti ada ucapan sholawat kepada Nabi. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah yang sampai saat ini masih memberi kesempatan kepada kita bla 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 bla. Berikutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan tawassul kepada Nabi. Jadi tawassul kepada Nabi itu maksudnya kita membaca sholawat kepada Nabi. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan beliau karena melalui perantara beliaulah kita mengenal Islam, melalui perantara beliaulah kemudian Islam menyebar ke seantero negeri. Maka tidak boleh kemudian kita meninggalkan tawassul kepada Nabi, tidak boleh kita meninggalkan bersolawat kepada Nabi. Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya pun bertawassul, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi. Apa maksudnya mereka bersolawat kepada Nabi? Apa maksudnya Allah bersolawat kepada Nabi? Apa maksudnya malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi? Maksudnya adalah mereka menghormati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah. Kalau Allah saja memuliakan Nabi, kalau malaikat-malaikat saja menghormati Nabi, lalu bagaimana dengan kita? Jelas, terlebih lagi kita manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Maka wajib bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat itu kemudian ada kalimat seruan dan ada kalimat perintah. Apakah itu? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam kepada Nabi. Sehingga apa? Sehingga kemudian dengan begitu akan menjadi wasilah bagi kita, agar kemudian kita pun dimuliakan oleh Allah dan diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu apakah kemudian cukup kita membaca sholawat kepada Nabi kemudian kita dianggap sebagai orang yang benar-benar mencintai Nabi? Ternyata tidak cukup, saudara. Tidak cukup kita membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan perbanyak baca sholawat, tidak. Kita pun harus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan segala apa yang sudah dilarang oleh Nabi. Karena hakikatnya perintah dari Nabi itu merupakan perintah dari Allah dan larangan dari Nabi merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itulah konsepnya, itulah prinsipnya. Jadi ketika ada seseorang mengaku dirinya cinta kepada Nabi, mengaku dirinya cinta kepada Rasul, akan tetapi kemudian ia senantiasa menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, senantiasa menentang apa yang sudah diajarkan oleh Nabi, menghalang-halangi apa yang seharusnya diperjuangkan sebagaimana telah diperjuangkan lagi oleh Nabi, maka mohon maaf lahir dan batin demi Allah, dia termasuk orang-orang yang pada hakikatnya tidak cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia banyak hafal sholawat nariyah dia hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Walaupun hafal sholawat nariyah, kalau perilakunya senantiasa menyelisihi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi, kalau ia menjadi orang yang menentang diterapkannya hukum-hukum sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Nabi, demi Allah, pada hakikatnya dia bukan termasuk orang yang benar-benar mencintai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat tibil qulub pun dia hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal salawat tibil qulub, tapi amalnya, perbuatannya, tingkah lakunya, bisnisnya, siasahnya, pemikirannya senantiasa menyelisihi dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mohon maaf lahir dan batin, pada hakikatnya ia tidak benar-benar mencintai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak hafal sholawat, walaupun banyak hafal puji-pujian kepada Nabi, akan tetapi ternyata ia tidak mempunyai akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, tidak mempunyai sikap sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, tidak mempunyai pemikiran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, maka wallahi dia bukan termasuk orang-orang yang benar mencintai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua cara bagaimana kemudian kita memuliakan Nabi, bagaimana kita menghormati Nabi. Pertama, kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Yang kedua, kita harus melakukan semua aktivitas kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tawasul kita kepada Nabi.